Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat tahun baru. Ini tadi pagi di KU1 ini saya mengutip perkataan Paulus. Dia bilang untuk sebagian orang satu hari lebih penting daripada yang lain. Untuk orang yang lain semua hari sama saja. Tapi terus kemudian Paulus mengatakan hendaklah setiap orang masing-masing yakin di dalam dirinya. So tadi pagi kita khotbah melanjutkan eksposisi Kidung Agung ya. Karena kita mengambil aliran semua hari sama saja. Tapi kebaktian dua, satu hari lebih baik daripada yang lain. Jadi kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang ada kaitan dengan tahun baru ya. Tapi mungkin satu pilihan yang gak konvensional. Ini juga bukan pilihan saya bukan saya mengambil dari kalender gereja ya, mengikuti kalender gereja di Jerman. Ini adalah ayat khotbah yang salah satu yang diusulkan untuk perenungan tahun baru, yaitu Ayub pasal 42. Ayub pasal 42, khususnya ayat yang kelima. Tapi kita membaca ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 6. Kita baca bergantian, saya membaca yang indented ke kiri, saya membaca indented yang ke kanan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib dan yang tidak aku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Kita baca bersama-sama. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Demikian bacaan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan berkati perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau hadir bersama dengan kami, dan Roh-Mu yang kudus boleh bekerja dengan leluasa, memberkati setiap dari kami yang baik di ruangan ini maupun yang belum bisa hadir. Tuhan yang menyertai, dan sekali lagi mohon supaya apa yang kami renungkan ini boleh berguna sepanjang tahun ini, bahkan seumur hidup kami. Tuhan menolong hamba-Mu di dalam segala kekurangan. Tuhan berikan kasih karunia, boleh menguraikan, menjelaskan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, juga sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh jemaat Tuhan pada saat ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lalu kita langsung merenungkan di dalam ayat yang kelima ya, karena ini juga sudah 5, 6 ini padat sekali. 1 sampai 4 tentu saja kita juga bisa mengkhotbahkan dengan lebih detail. Tapi saya mau fokus kepada ayat yang kelima dan yang keenam. Sudah saya assume kita semua sudah tahu cerita di dalam kitab Ayub ya. Kita juga sudah pernah mengkhotbahkan ini dalam bagian yang lain. Saya pernah mengkhotbahkan ayat yang pasal yang pertama. Kita juga sudah pernah melakukan introduksi di PA tentang kitab Ayub. So saya assume sudah familiar dengan kitab Ayub. Ini bukan kitab yang pendek ya, ada 42 pasal, dan ini adalah pasal yang terakhir. Di sini LAI memberikan judul Ayub mencabut perkataan dan menyesalkan diri ya. Di dalam ayat yang ke-6 di situ dikatakan, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Tapi bukan tanpa perdebatan ya saudara, penerjemahan ini nanti kita akan melihat di dalam uraian ayat yang ke-6. Tapi saudara waktu membaca di dalam ayat yang kedua misalnya ya, waktu Ayub mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanamu yang gagal ya. Itu biasanya di dalam pemahaman yang populer ya, saudara mungkin merasa ayat ini adalah satu ayat yang merupakan penghiburan yang besar ya. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal, rencana Tuhan akan terjadi pasti gitu ya, dan terus biasanya kita pandangannya yang positif dalam hal ini. Memang rencana Allah sih pasti selalu positif. Cuma kalau saudara membaca dalam konteks asli nih, dalam 42 ayat yang kedua, di sini tidak ada rencanamu yang gagal. Ini sebetulnya adalah kalimat yang diucapkan oleh Ayub di dalam keadaan bahwa Tuhan itu sedang membungkam dia. Ini end of discussion, sudah nggak ada lawsuit lagi. Perkara ini sudah selesai. Di dalam konteks itu Ayub mengatakan tidak ada rencanamu yang gagal. Siapa sih yang sanggup berdebat dengan Tuhan? Tuhan pasti selalu menang. Rencananya itu nggak mungkin ada yang gagal. Di dalam
keadaan ini pun juga. Terus kemudian di dalam ayat 6, at least di dalam bahasa Indonesia, Ayub mengatakan, sebab itu aku mencabut perkataanku dan menyesal, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Di dalam konteks ini, di dalam konteks Ayub yang mencabut perkataannya dengan penyesalannya, atau dalam terjemahan yang lain ya, nanti kita akan bahas. Di dalam konteks itu ya, Ayub mengatakan tidak ada rencanamu yang gagal. Kita seringkali mengerti ketidakgagalan rencana Tuhan itu untuk sesuatu yang bagi kita itu menyenangkan ya. Tapi kalau sudah membaca di dalam konteks ini, tidak ada rencana yang gagal, itu maksudnya Ayub itu dibungkam gitu. Sudah nggak usah debat lagi dengan Tuhan itu. Pertanyaanmu tentang keadilan ya, keadilan Tuhan, itu sebetulnya nggak perlu dijawab. Itu pertanyaan terlalu sepele, terlalu kecil gitu. Dibandingkan dengan the grand design ya, grand scheme of the universe itu almost nothing gitu. Kita siap nggak saya mendengar kalimat seperti ini gitu? Penderitaan saudara, pergumulan saudara, apa yang menurut saudara itu penting ya, pertanyaannya harus dijawab ya. Ternyata setelah God's speech, lalu kemudian ternyata menyatakan bahwa nggak penting-penting banget lah yang lu tanya itu. Persoalanmu itu nggak penting-penting banget gitu. Di dunia ini masih ada hal-hal yang indah dan jalan yang gagal, yang sulit, itu yang berantakan, itu kan hidupmu ya. Di dunia tidak gagal seperti hidupmu. Burung masih tetap berkicau ya, dan matahari masih tetap bersinar gitu, dan itu nggak tergantung you sakit nggak sakit, you ada kerjaan nggak ada kerjaan. Nggak enak ya soal kalimat seperti ini ya. Tapi ya ini sebetulnya message-nya. Dan ini yang dikatakan oleh Ayub waktu dia mengatakan tidak ada rencanamu yang gagal gitu. Dalam kurung keinginan saya itu mendapatkan jawaban daripadamu boleh saja gagal. Kayaknya engkau juga nggak jawab sih pertanyaan saya itu Tuhan, tapi rencanamu memang nggak ada yang gagal. Firman-Mu, siapa dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itu sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita. Yang saya tanya, yang saya insist ya, yang saya kepingin engkau menjawab, yang saya katakan itu ya, itu semua saya katakan tanpa pengertian tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Sangat-sangat ajaib ya. Ayub mengatakan hal-hal yang dia sebetulnya nggak terlalu mengerti gitu. Jauh lebih besar daripada yang dia bayangkan. Dia pikir dia sudah mengetahui, tapi sebenarnya dia nggak mengetahui banyak hal sih di dalam kehidupan ini. Hal itu terlalu ajaib bagi dia. Hal itu tidak diketahui, tapi dia telah menceritakannya juga, padahal dia nggak terlalu mengerti. Dan ya tanpa pengertian itu dia menceritakan hal tersebut. Ayat keempat, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman, aku akan menyayangi engkau supaya engkau memberitahu aku. Di sini Ayub di dalam lawsuit itu kan dia sebetulnya mau berperkara dengan Allah. Dia mau menanyai Allah. Dia mau mengadili Allah sebetulnya itu di dalam kitab Ayub ini ya. Tapi terus kemudian di dalam pasal 42 ayat 4 ini sebetulnya Allah yang sedang menanyai Ayub. Ayub yang harus memberi jawab, bukan Allah yang harus memberi jawab Ayub, tapi Ayub yang harus memberi jawab terhadap pertanyaan Allah. Maka terus ayat kelima, akhirnya keluarlah kalimat ini ya, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Sudah orang kadang menafsir bagian ini sebagai gambaran kontras ya, antara mendengar dan memandang, antara telinga dan mata ya. Tapi ini sebetulnya kurang bisa diterima ya. Kita nggak sedang membandingkan di sini antara budaya mendengar ala Hebrew gitu, ternyata terus di overcome oleh budaya melihat ala Greka gitu misalnya, atau kalau di dalam denominasi Kristen mungkin budaya mendengar ala Protestan ternyata harus dikalahkan dengan budaya melihat ala Eastern Orthodoxy dan Roma Katolik dengan banyak ikon dan sebagainya gitu. Well, definitely ini nggak membicarakan itu gitu. Dari pembacaan sepintas mungkin kita bisa seolah-olah melihat kontras seperti, tapi yang dibicarakan sebetulnya bukan kontras terutama antara mendengar versus memandang, telinga versus mata ya. Karena apa sih? Karena kalau sudah membaca di dalam cerita ini ya, setelah God speech itu kan ya, sebetulnya Ayub juga nggak betul-betul melihat Allah sih. Kan dia mendengar God speech ya, perkataan Allah. Itu bukan penglihatan tapi juga pendengaran kan sebetulnya.
Jadi kontrasnya di sini sebetulnya tentang apa, saudara? Sebenarnya tentang, ya kalau mau dikatakan ini ya, kalimat ini bisa diartikan encounter-nya Ayub ya, perjumpaannya Ayub dengan Allah ini ya, ini menjadi lebih autentik gitu, lebih close ya, lebih intimate di sini waktu dikatakan. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dan saya percaya saudara, ini ayat inilah yang sebetulnya seharusnya menjadi satu pengharapan kita di tahun yang baru ini ya. Bukan hanya dari kata orang saja kita mendengar tentang Tuhan, tapi mata kita sendiri memandang Tuhan. Saudara, saya betul-betul sincerely berharap ya, saudara itu waktu mendengar firman Tuhan bukan mendengar kata orang, katanya pendeta ini. Tapi kalau pendeta itu saya kurang bisa dengar gitu, karena katanya pendeta ini lebih bisa masuk untuk saya daripada katanya pendeta itu dan sebagainya. Pendeta ini, katanya pendeta ini bisa lebih membawa saya kepada keindahan kelimpahan firman Tuhan. Tapi kalau pendeta itu dan seterusnya, kita belum memandang Tuhan berarti gitu. Berarti kita cuma masih melihat di dalam seputar ini ya, perkataan kata pendeta, kata hamba Tuhan, tapi kita sendiri sepertinya nggak bertumbuh di dalam pengenalan kita akan firman Tuhan yang selalu limpah, regardless siapa yang khotbah gitu. Firman Tuhan yang nggak berubah kelimpahannya, ya keindahannya, regardless siapa yang menguraikan, siapa yang menceritakannya gitu. Tapi kalau saudara nggak menggali sendiri, ya saudara akan desperately sangat bergantung kepada kata orang, termasuk katanya pendeta, termasuk kata pendeta ini atau pendeta itu gitu. Saudara baru bisa melihat kemuliaan Tuhan waktu pendeta ini yang membicarakan. Kalau pendeta itu seperti kayak kurang melihat dan sebagainya, berarti kita nggak bisa menggali sendiri, berarti kita nggak bisa melihat sendiri di dalam hal ini ya. Tentu saya di dalam kehidupan kita tahu ada fase di mana kita mesti dibimbing oleh orang tua ya, di mana orang tua kita masih bilang stop, berhenti gitu ya, kanan, stop, oke sekarang kiri gitu ya. Tentu ada lah fase itu, kita tahu gitu. Tidur gitu misalnya ya, sekarang tidur ya, pejamkan mata gitu, sudah nggak usah jelalatan matamu, ayo tutup matanya ya. Ada memang fase itu ada gitu, tapi ini nggak lucu ya saya kalau terus umur 23, 24, 37 tidur gitu misalnya, nggak lucu banget saya kayak gini nih, nggak lucu banget sih kalau saudara ini sudah umur berapa tuh, lihat ini ya, Mazmur Ayub 42, coba saudara lihat sini ya, buka matamu, nggak lucu saya itu, nggak lucu loh bener. Ada yang salah di sini kalau terjadi seperti itu ya. Kalau saudara baru, ya itu ada waktunya betul. Tapi kalau kita bertumbuh, seharusnya kita bukan hanya dari kata orang saja mendengar tentang Tuhan, tetapi sekarang mata kita sendiri memandang Tuhan. So di sini bicara dari pertumbuhan. Orang yang mempunyai encounter otentik ya, yang lebih autentik, yang closer dengan Tuhan sendiri, dan itu yang dialami oleh Ayub. Di dalam dunia modern, kita suka ini ya, membuat konteks misalnya J.I. Packer ya, itu di dalam buku Knowing God ya, mengenal Allah, terjemahan Indonesia bagus ya. Dia membicarakan tentang ini ya, membedakan antara knowing about God ya dan knowing God ya. Ada perbedaan knowing about God. Mendengar tentang Allah dan mengenal Allah, atau mengetahui tentang Allah dan mengenal Allah. Tapi Klein, salah seorang penafsir dari kitab Ayub, mengatakan bahwa bahkan di sini pun juga sebetulnya Ayub bukan sedang mengatakan bahwa sebelumnya Ayub itu somehow mendengar tentang Yahweh, tentang Tuhan. Lalu terus di sini dikontraskan dengan melihat dia secara direct gitu ya, seeing him directly. Karena di dalam bahasa Hebrew, di dalam bahasa aslinya sebenarnya kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu kira-kira artinya adalah I heard you with the hearing of the ears. Aku mendengar engkau dengan pendengaran telingaku ya. Agak susah ya saudara ini menerjemahkan kalimat ini dengan cuma simply mendengar about, mendengar tentang. Ini bukan mendengar tentang saudara, ini sekali lagi ya, aku mendengar
engkau dengan pendengaran telingaku. Lumayan personal sih saya pendengaran ini bukan mendengar tentang, bukan gitu. Ini lebih daripada mendengar tentang. So sekali lagi ya, kontras antara 5A dan 5B di sini bukan tentang mendengar versus memandang, telinga versus mata, atau ini ya mendengar about, mendengar tentang, lalu dengan memandang directly, memandang secara langsung, ya, bukan tentang itu. Tapi di sini lebih merupakan satu gambaran pertumbuhan ya di dalam kehidupan seorang Kristen yang sehat. Kalau dikontekstualisasikan di dalam kehidupan saudara dan saya, ada pertumbuhan di mana seseorang yang tadinya ya mungkin pengenalan akan Tuhan itu diterima dari pemberitaan firman Tuhan oleh hamba Tuhan, ya, atau mungkin baca buku saat teduh atau baca buku-buku teologi, nggak ada yang salah dengan itu ya. Tapi tantangan dan challenge-nya itu adalah apakah kita dengan mata kita sendiri memandang Tuhan. Bukan cuma puas hanya dengan pemberitaan second source, tapi masuk dan mengejar pengalaman first source, first hand, experience. Bukan tanpa experience ya, bukan tanpa pengalaman pribadi memandang Tuhan. Apa tapi artinya memandang Tuhan? Nah ini ya, ini kalau kita bicara tentang memandang Tuhan ya, mungkin berbagai macam tradisi bisa menjelaskan berbeda-beda. Mungkin ini visi gitu mungkin ya. Kalau kita mungkin ya kita bisa dikaitkan dengan visi gitu, misalnya visi gerakan atau apa gitu misalnya. Atau mungkin kalau denominasi lain akan bahas, oh itu maksudnya ini mystical ecstasy gitu ya, tradisi teologi yang sangat menekankan mysticism. Mungkin akan mengartikan ini sebagai satu pengalaman mystical ecstasy gitu, memandang engkau, satu pengalaman heavenly bliss yang jarang sekali. Mungkin denominasi yang lain menafsir lain lagi, yaitu penafsir dengan oh ini maksudnya memandang Tuhan, maksudnya orang itu dapat ini penampakan gitu ya, penampakan gitu. Ya, dapat apa ini namanya appearance yang sangat khusus gitu misalnya ya. Sudah melihat ya di sini ya, kita itu kental ya, itu ada bias denominasi, nggak terkecuali kita ya. Mungkin kita akan mengartikan ini sesuai dengan bahasa kita sendiri. I think kita perlu mengerti ini di dalam konteks secara biblical teologi di dalam kitab Ayub sendiri kali. Apa yang dimaksud Ayub waktu dia mengatakan sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oke, tadi kita bilang closer relationship, more authentic relationship, tapi apa sebetulnya artinya gitu? Nah ini nggak bisa dipisahkan dengan keseluruhan kitab Ayub dan nggak bisa dipisahkan juga dengan pembicaraan perkataan Allah sebelumnya, God speech itu ya, dan juga dengan ayat 6 gitu. Saudara, kalau kita melihat di dalam pasal 19 ya, kita membaca bagian ini ya, Ayub maksudnya pasal ke-19, itu Ayub mengharapkan bahwa dia itu boleh melihat Allah. Kita membaca bagian ini ya, 19, Ayub 19 ayat yang ke-27 ayat 26 sekalian ya, ayat 26. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Nah ini juga sudah ayat 26 ini pun saya pikir juga sangat syarat dengan tafsiran sesuai dengan yang kita harapkan ya. Ya saudara, kalau kita nggak baca ayat 27, ayat 26 saja, saudara akrabkan dengan ayat ini ya. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Saudara, tafsirnya apa? Eschatological resurrection gitu kan ya. Ini kan pengharapan orang meskipun mati dia akan tetap melihat Allah, visio Dei ya, heavenly bliss ke sana kan ya. Sebetulnya bukan itu saya konteksnya gitu. Ayat 26 27 itu nggak ngomong itu gitu. Saya baca 27 sih ya. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku ya. 26 itu mengatakan Ayub akan melihat Allah. Di dalam pengharapannya dia melihat Allah ya. Dan tentu saja kalau Ayub melihat Allah ya Allah juga melihat dia begitu kan ya. Dan dia sangat yakin ya bahwa waktu dia melihat Allah, Allah melihat dia. Yang aku sendiri akan melihat yaitu Allah ya. Karena yang dia lihat kan Allah. Itu pasti akan memihak kepadaku.
Dia akan vindicate, dia akan membenarkan aku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Aku rindu Allah memperlihatkan dirinya supaya aku bisa melihat, dan Allah terus kemudian membela perkaraku. Kenyataannya tidak terjadi. Kenyataannya, memang betul Ayub akhirnya melihat Allah. Dia sendiri mengatakan aku melihat engkau, tapi vindication itu tidak terjadi. Ayub bahkan yakin ayat 26 post-mortem vindication. Tuhan akan melakukan post-mortem vindication. Sekalipun aku mati, katakanlah aku mati dengan nama yang rusak, dianggap orang fasik, Tuhan akan membenarkan perkaraku gitu. Mungkin setelah aku mati nanti nama akan dibalikkan reputasinya, karena sudah dituduh oleh teman-temannya penghibur sialan itu kan ya. Tuhan yang akan membenarkan aku post-mortem. Sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah, dan Allah pasti akan membenarkan aku gitu. Saya di dunia sudah terlalu banyak difitnah gitu ya, disalah mengerti. Nanti meskipun aku mati, Tuhan pasti akan membenarkan aku. Kenyataannya tidak. Gak expected ya gambaran seperti ini. Tahun baru saudara mengharapkan apa ya? Supaya reputasi kita lebih baik gitu, supaya orang lebih mengerti siapa saya dan gak salah mengerti saya. Ayub sudah pernah menjalani pengharapan seperti itu, tapi terus kemudian hasilnya adalah ternyata Tuhan gak melakukan itu. Tuhan tidak melakukan vindication, gak. Ini turn out unexpectedly ya ternyata. Di mana itu dia sang vindicator yang akan mengerti saya, yang akan memihak kepada saya, yang akan membenarkan saya? Gak ada itu di sini gitu. Gak muncul ternyata ya. Jangan-jangan benar loh selama ini yang dikhawatirkan oleh Ayub, seperti kita membaca di dalam pasal yang ke-9. Tuhan kok lebih mirip cosmic bully ya. Tuhan itu lebih mirip satu kekuatan yang suka membuli manusia dengan penderitaan yang gak habis-habis dan sebagainya. Dan sudah gitu Tuhan juga gak bisa diperkarakan gitu. Pasal 9 ayat 12 dan seterusnya. Gimana ya seperti ini? Kekhawatiran Ayub ternyata benar gitu. Ternyata benar loh. Tuhan itu berdaulat ya. Sudah kalau sudah membaca dalam bagian awal, kan sebetulnya yang bisa menerima kedaulatan Tuhan termasuk hal-hal yang buruk itu kan Ayub. Istrinya nggak bisa terima kan ya. Istrinya itu proto apa namanya ya. Sebagian daripada denominasi Kristen di dalam zaman kita mengatakan bahwa yang baik itu dari Tuhan, yang buruk dari setan gitu kan ya. Saudara tahu dong ini kan ya. Sakit penyakit itu dari setan, kemiskinan itu dari setan. Kalau kekayaan itu yang dari Tuhan. Kalau kesehatan itu yang dari Tuhan. Kalau sakit penyakit, pengalaman evil itu bukan dari Tuhan gitu. Itu teologinya istrinya Ayub. Kamu berbicara seperti perempuan gila, perempuan disintegrated. Kamu berbicara seperti perempuan fragmented. Kamu berbicara seperti perempuan yang terkeping-keping gitu. Apa itu artinya saya? Gila, disintegrated, fragmented, terkeping-keping. Yaitu yang baik dari Tuhan. Kalau yang nggak baik bukan dari Tuhan. Yaitu namanya gila, yaitu namanya disintegrated itu. Lawan katanya integrated. Integrated itu apa? Baik yang baik maupun yang buruk, dua-duanya itu dari tangan Tuhan. Susah menerima ini. Tapi Ayub di dalam bagian pasal-pasal awal sudah beres sih actually gitu. Pengakuan tentang kedaulatan Allah bukan hanya hal-hal yang baik, tapi hal-hal yang buruk juga. Dia sudah beres, istrinya yang nggak beres, tapi dia sendiri beres. Tapi di dalam keberesannya Ayub pun ya, dia masih ada hal yang dia perlu dikoreksi, karena dia berpikir, oke, Allah memang berdaulat. Ini semua terjadi di dalam kedaulatan Allah ya, kebangkrutanku, penyakitku ya, anak yang mati dan sebagainya, istri yang nggak ngerti. Ini semua terjadi dalam kedaulatan Allah. Tetapi Allah pasti akan muncul, dia waktu aku melihat dia pasti akan memihak kepadaku. Dia akan vindicate me, dia akan membela perkaraku, itu pasti. Ternyata tidak juga gitu. Ternyata di dalam gambaran ini Tuhan malah ngomongin sesuatu yang lain yang seperti nggak relevan gitu ya. Tuhan membicarakan tentang alam semesta, membicarakan tentang kuda Nil, membicarakan tentang buaya, membicarakan tentang bagaimana menciptakan dunia dan sebagainya. Seperti kayak seolah Tuhan gak care sama sekali ya dengan penderitaanku gitu. Kok Tuhan gak peduli sih dengan pertanyaan justice ini ada di mana sebetulnya? Kok di-ignore begitu saja gitu. Saudara, kita bisa makin ini ya, makin tertarik kalau
Ini kompleksitasnya kan seperti ini ya saya. Ayub ini kan bukan orang Israel ya sebetulnya gitu. Pertanyaan God's justice itu kan typically orang Israel kan tanah itu kan ya. Karena mereka mengenal Allah yang adalah keadilan itu kan ya. God of righteousness, orang Israel. Tapi di sini yang bukan Israel ya ini, dan sudah gitu di dalam pasal-pasal awal dikatakan ini kesalahan melampaui Israel patriark ya. Itu kalau sudah membaca atributnya Ayub itu ada 4 atribut positif ya. Saudara bisa baca di dalam perjanjian lama, yaitu Abraham itu atribut positifnya 2 gitu. Musa dan siapa, Israel, Yakub ya. Tapi Ayub ini semua atribut positif diborong, seolah-olah mengatakan ini yang bukan orang Israel, ini lebih saleh daripada orang Israel. Benar nggak ya ini sebetulnya gitu? Perhaps karena itu juga dia boleh bertanya tentang keadilan Allah ya, meskipun bukan orang Israel, boleh bertanya gitu. Karena nggak kalah kok kesalehannya dengan orang Israel yang paling saleh, sekalipun bapak-bapak leluhur, dia surpass, dia di atasnya itu semua. Nggak ada pembicaraan dalam Alkitab mengatakan sebutan atribut positif 4 seperti Ayub itu nggak ada, nggak ada. Yang ada cuma 2, yang lain 2, yang lain. Tapi Ayub borong semuanya. Perhaps karena itu dia boleh mempertanyakan keadilan Allah. Ternyata jawaban juga nggak ada ternyata di sini. Dan itu bukan karena dia bukan orang Israel ya, bukan. Karena memang Tuhan nggak bisa dipojokkan seperti itu. Sudah banyak hal di dalam kehidupan kita ya, itu waktu kita belajar mengenal Tuhan, kita itu unlearn ya, unlearn. Salah satu proses yang sangat penting di dalam learning itu adalah unlearning, pembongkaran konsep yang salah, dan itu terus menerus. Ya. Saya kadang agak jengkel ya dengan orang yang bertanya, tapi sebetulnya nggak betul-betul bertanya. Gitu. Dia cuma mau dapat stempel hamba Tuhan gitu. Jadi disuruh bikin statement terlebih dahulu gitu. Pertanyaan tak begini kan, gini gitu. Terus dia menantikan jawaban hamba Tuhan. Tapi waktu hamba Tuhan jawabnya lain, dia nggak puas dengan jawaban itu gitu. Dia nggak mau dengar jawaban yang berbeda dengan apa yang selama ini dia bayangkan. Lah ngapain tanya ya coba ya? Ngapain tanya gitu? Tanya sama hamba Tuhan A, ternyata jawabannya unexpectedly nggak seperti yang dia mau. Dia tanya sama hamba Tuhan yang lain lagi, masih nggak, tanya lagi sama yang lain lagi. Sebetulnya dia mau apa sih gitu? Dia mau mengajar gitu, bukan mau rendah hati bertanya gitu. Ya bersyukur sih pertanyaan-pertanyaan kayak gini, to be precise ini minority lah ya. Mungkin karena saya nggak cukup sabar, maka Tuhan kasihan dikasih pertanyaan-pertanyaan kayak gini, cuma persentasinya kecil saja gitu. Kalau persentasi pertanyaan kayak gini 95% ya bisa muntah darah ya benar saya. Tapi mungkin salah satu cara untuk cepat menguruskan diri boleh juga sih. Ada orang-orang yang nggak jujur saya di dalam pengenalan akan Tuhan ya. Itu dia nggak jujur gitu. Dia stubborn lah ini ya. Orang yang sudah ada pikiran sendiri gitu. Dan dia cuma mau korek orang lain yang belajar daripada dia gitu. Tapi dia sendiri nggak mau dikoreksi di dalam pengertiannya. Sudah kalau melihat di dalam kitab Ayub ya, ini koreksi yang nggak habis-habis ya di dalam diri Ayub yang bahkan sudah mengerti sebetulnya, again ya, dibanding istrinya, dia lebih bisa mengerti kedaulatan Allah, dia lebih bisa menerima. Gitu. Tapi yang menerima, yang mengerti kedaulatan Allah, ternyata nggak ngerti juga sebetulnya. Dan ini dia akui kan di dalam pasal yang ke-42. Tanpa pengertian aku telah bercerita. Yang sangat mengerti, yang sangat saleh dengan 4 atribut positif ini ternyata nggak mengerti, nggak mengerti ternyata. Apa yang dia nggak mengerti? Ya ini, ternyata Tuhan itu deny, Tuhan itu menolak, ya Tuhan itu menolak pengharapannya bahwa dia itu harus divindicate bahwa dia ini adalah orang benar. Itu bukan concernnya Tuhan. Sakit ya saya gambaran kayak begini ya. Kalau di dalam kehidupan kita nggak bisa lepas daripada ini ya. I think kita belum belajar daripada kitab Ayub gitu. Saudara benar loh, saudara bukan salah ya. Kalau salah nggak usah ngomong. Orang kalau salah ya nggak perlu ada yang perlu dibenarkan, memang salah gitu. Saudara ada salah, ada benar, ada benarnya, ada salahnya ya. Tetap ada salahnya kan. Kalau saudara nggak dapat vindication, nggak dapat pembelaan, it's just correct juga kan. Oh saudara ada salahnya kok. Tapi ada orang yang ada salahnya pun minta tetap divindicate. Ini Ayub nggak ada salahnya loh sebetulnya. Dia nggak ada salahnya saya bukan mengatakan dia nggak berdosa ya, of course bukan itu poinnya. Tapi di dalam persoalan ini semua ya, mengalami penderitaan semua ini dia nggak ada salahnya sebetulnya. Salahnya apa sih? Ayub sendiri mengatakan, saya itu ya pagi-pagi itu saya mendoakan ini loh apa anak-anak ya,
mendoakan supaya kalau mereka melanggar ya, itu ada pengampunan dari Tuhan. Dia mempersembahkan korban untuk itu. Ini sudah di dalam tuntutan Taurat. Gak ada sudah ini. Ini melampaui tuntutan Taurat gitu. Sudah bisa bayangin gak kesalehannya gitu. Taurat itu ya, kalau orang bersalah ya terus kemudian baru berdoa minta pengampunan dan ada korban gitu kan ya. Ini belum sempat bikin salah, Ayub sudah mendahului, saya korban dulu deh. Gak pernah ketemu loh saya orang salah seperti gini. Sebelum anaknya berdosa, dia sudah berdoa terlebih dahulu. Kalau anakku sampai berdosa, Tuhan, tolong ampuni mereka. Mana ada saya kesalahan kayak begini di Israel. Taurat pun dilampaui oleh Ayub kesalehannya gitu. Tuntutan Taurat pun dia itu di atasnya. Kurang apa coba saya? Jadi ini orang yang nggak salah, saya orang yang nggak salah kalau minta vindication kan normal sekali kan ya. Tapi Tuhan nggak tertarik saya dengan bagian itu. Tuhan nggak tertarik itu. Dan kalau Tuhan nggak tertarik, I think kita dan saudara dan saya kita juga mesti belajar kali ya supaya nggak tertarik itu. Strahan deh saya, ini Strahan dia mengomentari seperti ini. Saya baca bahasa Inggris ya, ini agak susah terjemahannya saya karena kalimatnya sangat indah. From the dark and narrow field of personal experience, he is led into a vast cosmos which is luminous with God. He is content to take his place in the great scheme of things. He is at once satisfied and awed into silence. There is a singular blending of rapture and pain. The rapture of the consciousness of God, the pain of self-knowledge. Kita akrab lah ya dengan pengenalan akan Allah, pengenalan diri, Calvin, kita orang reform, kita akrab gitu ya. Tapi yang mungkin kita kurang akrab adalah self-knowledge itu painful. Mengenal Allah yang maha besar, maha mulia, maha tinggi, maha kudus dan sebagainya. Itu mungkin kita semua setuju ya. Tapi terus kemudian dialektiknya apa saya sebaliknya? Bukan sebaliknya yang bersama dengan itu apa gitu. Bersama dengan itu, saya pakai kalimat yang ini ya. Lu tuh gak penting-penting banget sih gitu. Gak enak ya saya dengar kalimat ini ya. Allah itu maha mulia, Allah itu maha besar. Lu dan penderitaan lu itu gak penting-penting banget sih. Kalau kita gak mengerti bagian ini sih ya I think kita akan ya terus di situ terus. Kita terus di pasal-pasal yang Ayub masih berperkara dengan Tuhan. Kita gak nyampe-nyampe ke pasal 42 gitu. Atau di dalam bahasa ini hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau ya masih di situ terus itu. Gak ada sekarang mataku sendiri memandang engkau, gak ada bagian itu, gak ada, totally missing, sampai kapanpun missing. Apa sih artinya memandang Tuhan? Saya sekarang memandang Tuhan dan Tuhan memandang kepadaku. Ternyata Tuhan yang saya pandang itu gak membela perkaraku. Inilah yang sekarang aku pandang. Painful gak sih saya? Sakit gak sih saya ini pengalaman seperti ini? Faktanya apa sih? Faktanya itu ya Tuhan memperkenalkan kepada saya kuda, nil, buaya, astronomi ya, ciptaan ini, bintang, bulan dan sebagainya dan ciptaan ini dan ya, lu lihatlah Ayub semuanya baik-baik saja gitu. Jadi saya dan penderitaan saya Tuhan. Lihatlah ini baik-baik saja, burung berkicau, matahari bersinar ya dan semuanya tuh bagus. Jadi saya Tuhan, penderitaan saya, kemiskinan saya, penyakit saya, bagaimana Tuhan? Gak ada jawaban soal bagian itu. Gak ada jawaban di dalam bagian ini. Dan Ayub mesti melihat bahwa memang gak ada jawaban. Itulah yang disebut dengan pain of self-knowledge. Tapi pain of self-knowledge ini membebaskan. Betul-betul membebaskan. Kalau saudara gak mau percaya ini membebaskan, ya sudah kita akan tanak-tanak terus dan sakit hati seumur hidup mungkin. Seumur hidup akan self-pity. Seumur hidup akan mengasihani diri sendiri. Seumur hidup akan tanya terus, where is God's justice? God's justice, your righteousness, keadilanmu, kebenaranmu di mana? Bagaimana bisa terus tanya seperti itu? Ayub berhenti sih. Intellectual problemnya itu nggak di solve saya terus terang di sini, nggak di solve. Tapi terus seperti dikatakan oleh penafsir yang lain ya, Rowley mengatakan ya ini kalimatnya sederhana. Dia bilang meskipun intellectual problemnya itu nggak di solve ya, nggak di solve. Atau gini kalimatnya itu, intellectual problemnya itu nggak di solve. Karena he has transcended it. Karena dia sudah melampauinya, melampaui
pertanyaan intelektual itu. Bisa nggak ya kita melampaui pertanyaan intelektual ini bersama dengan Tuhan? Waktu kita melihat Tuhan, waktu Tuhan memperlihatkan dirinya, ya, memperlihatkan dengan ciptaannya, ya, di mana Tuhan itu so terang di sana, ya. Di situ Tuhan sedang menjungkir balikkan, ya, bikin jungkir balik, semuanya kejungkir balik, dan di sini mengubah, ya, apa yang dianggap berharga di dalam kehidupan, mengubah prioritas-prioritas itu. Prioritas kehidupan kita, ya, kesehatan kita, ya, kemapanan kita dan sebagainya. Orang mengerti kita, reputasi kita itu prioritas-prioritas sampah semuanya. Itu bukan prioritasnya Tuhan itu. Saya bukan mengatakan Tuhan gak peduli sama sekali, bukan itu poinnya. Tapi kalau kita sebagai orang Kristen, terus prioritas kita adalah itu terus, gitu ya, kesehatan, gitu ya, kemapanan, gitu ya. Orang senang sama saya, orang jangan memfitnah saya, itu prioritas apa sih, saudara? Masa Tuhan sedang menjelaskan kepada Ayub, ini loh Ayub ada Kudanil ini ya kamu difitnah, Kudanil ini nggak saling memfitnah gitu. Kan nggak ada, saudara. Di dalam Kudanil ini Kudanil A mengasihi Kudanil B dan tidak saling memfitnah gitu. Nggak ada kan cerita Kudanil yang tidak saling memfitnah. Itu betul-betul menjawab pertanyaan Ayub, solving intellectual problem. Tapi kan bukan itu yang dikatakan Tuhan. Nggak disentuh bagian itu di dalam Tuhan memperlihatkan kuasanya di dalam ciptaannya. Nggak disentuh bagian itu. Bagiannya Ayub disalah mengerti dan sebagainya, nggak disentuh, nggak digobrek sama sekali. Di dalam God speech, ya, saudara nggak akan menemui ada kata justice. Ini loh Ayub, saya itu adil, ya. Misalnya Tuhan mengatakan, saya itu tetap adil, saya ini Allah yang adil. Buktinya adalah ini dan begini. Jadi jangan pernah melakukan keadilan saya. Oh nggak ada, saya nggak ada. Tuhan nggak bother kalimat itu, nggak dijawab sama Tuhan gitu. Ada adalah seperti dikatakan komentari yang lain, pelajaran astronomi dan pelajaran zoologi, pelajaran kebun binatang, bukan kebun binatang sih, ya, pelajaran tentang binatang-binatang dan pelajaran tentang bintang, bulan dan sebagainya. Itu yang ada gitu. Totally unrelated ya dengan pergumulan dari Ayub. Tapi inilah sudah pembebasan yang sesungguhnya gitu. Saya sudah pernah mengatakan, saya nggak mau ulang bagian ini karena kita sudah pernah khotbah, ya. Saya harap saudara nggak lupa gitu. Waktu kita menderita yang menjadi persoalan itu kan kita menjadikan ini, ya, tempted, kita dicoba untuk memosisikan diri kita itu sebagai the center of the universe. Sebetulnya kan tidak, ya. Kita waktu menderita kita ada bakat narsisistik lah, waktu kita menderita gitu. Waktu kita nggak menderita, ya, kita bisa generous. Kita bisa mengedepankan orang lain, kita bisa membagi-bagi, kita bisa memberkati orang lain. Waktu nggak menderita, waktu menderita, mau menggantikan posisi Tuhan. Seperti center of the universe itu jadi saya yang menderita, burung jangan berkicau hari ini. Kalau bisa mendung, karena apa? Karena saya lagi patah hati. Mendung, lu siapa ya? Aduh, come on. Yang lain sedang menikah ya, masalah di hari yang sama. Yang patah hati kan kamu. Kamu patah hati hari ini, mungkin di dunia ada 70 orang yang sedang menikah, jadi tetap harus menung juga, karena kamu yang patah hati. Lu compare sama yang menikah aja juga nggak bisa gitu. Gimana? Kenapa mesti mendung ngikutin lu? Memang lu siapa? Sebetulnya kamu itu siapa? Ini loh saya, the pain of self knowledge. Ya. Sakit ya, saya mengenal diri seperti ini tuh sakit gitu. Karena kita nggak suka diri kita nggak disembah, itu nggak suka. Diri kita bukan di center, itu kita nggak suka. Diri kita bukan pusat atraksi, itu kita nggak suka. Kita dianggap nggak signifikan, wah itu sakit sekali, sakit. Tapi mau bebas atau mau terus di dalam penjara ini? Atau kita mau bebas? Maka ayat ke-6, nah ini dengan banyak persoalan penerjemahan, ya. Ini bahasa Indonesia dan memang ada bahasa Inggris yang menerjemahkan seperti ini. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, ya, mencabut perkataanku. Ini istilah mencabut perkataan, ya. Saya bandingkan terjemahan bahasa Inggris, ya, saya terjemahan bahasa Inggris, give me sometimes, terjemahan ESV lah, saya terjemahan ESV. Ayat ini di dalam ESV diterjemahkan therefore I despise myself. Mirip sekali, ya. Aku mencabut perkataanku, atau despise myself, aku menolak, merendahkan, ya,
membuang diriku sendiri. Boleh juga sih terjemahan seperti ini ya, tapi Kleins cenderung pakai terjemahan yang lain, yaitu kata itu ya bisa di dalam bahasa aslinya bisa diterjemahkan, terjemahan harafiahnya itu ada flow atau melt, leleh, mencair. Maksudnya kalau mau diterjemahkan di dalam pengertian artinya apa ya? Ini Ayub itu submit. Orang yang terus mempertanyakan keadilan Tuhan itu belum bisa submit. Orang yang terus merasa dirinya penting dan harus diperhitungkan penderitaannya, sakit penyakitnya dan sebagainya, itu dia belum submit. Dia masih mau kalau bisa Tuhan yang ya submit kepada dia, terus Tuhan menjawab dia gitu lah. Ini orang benar, hai seluruh dunia, ya perhatikanlah. Orang ini, Ayub ini adalah orang benar. Tapi masalahnya Tuhan gak jawab itu. Tuhan bukan yang flowing, melting. Tuhan bukan yang submitting, bukan. Ayub yang submit di sini. Atau terjemahan yang lain, mungkin terjemahan yang lebih dipakai di dalam salah satu terjemahan Inggris ya. Yield, aku berserah. Aku berserah. I yield, I surrender, I submit. Flowing, melting. Maksudnya, udahlah ini gak bisa diterusin lagi ini. Berperkara dengan Allah ini unending ya kayak begini. Dan siapa yang bisa menang ya perdebatan dengan Allah? Saudara di dalam ini ya, saudara mungkin agak gak familiar ya, karena kita di dalam tradisi reform ya. Actually di dalam budaya Israel itu argue with God itu biasa sekali. Saudara perhatikan saja itu Mazmur itu banyak sekali ratapan kan. Kita gini, ini agak rumit ya saya. Kita seperti kayak unlearn, mundur terus untuk maju lagi gitu ya. Kita di dalam reform kan kita saudara sangat mengerti lah ya, dengan submission, obedience, ketaatan ya. Tapi yang mengkhawatirkan itu submission, obedience, ketaatan yang bukan tanpa ratapan, bukan tanpa pertanyaan, bukan tanpa berperkara dengan Allah. Nah, maksud saya ini. Jadi kelihatannya seperti sampai kepada tujuan, kelihatan submit, tapi ini submit yang bahaya gitu, submit yang buta gitu. Karena apa? Karena nggak pernah ada pertanyaan, nggak pernah ada mau berperkara dengan Allah. Saya kasih contoh sederhana ya, saya pernah kasih contoh ini ya. Saudara, orang kalau mulai belajar piano ya, anak kecil, itu dia main tuh nggak mikir gitu, nggak mikir dan belepotan nggak karu-karuan ya, karena memang dia nggak mikir sih soalnya gitu kan ya, nggak mikir gitu, mainnya nggak mikir, akhirnya keluarnya nggak karu-karuan gitu ya. Mozart kalau main juga nggak mikir sih gitu, tapi Mozart nggak mikir dengan anak kecil nggak mikir, itu lain banget ya. Yang di tengah-tengah itu adalah orang yang main piano mikir, mungkin kayak saudara dan saya gitulah kira-kira ya. Kita main agak mikir-mikir sedikit, lumayan lah ya. Nggak seperti kayak anak kecil yang nggak mikir terus puang kaki pun juga dinaikin di situ dan sebagainya. Nggak mikir, nggak ada otak gitu ya misalnya main kayak begini. Kita pakai otak sih ya, kita pakai otak gitu. Tapi kalau Mozart yang main, dia juga nggak pakai otak mainnya gitu ya, tanda kutip lah ya. Bukan berarti pakai dengkul sih, bukan. Tapi ya dia main begitu saja gitu, nggak mikir dan jadi lagi ya, jadi gitu loh ya. Dia kalau kompos lagu kayaknya nggak mikir gimana itu jadi bagus ya. Kalau kita mau karang lagu bagus mesti mikir ya. Nah ini saya tahap 1 gak mikir ya, mikir dan lebih baik daripada gak mikir, lalu transcends lagi kepada yang gak mikir, tapi gak mikir yang sudah melalui mikir, tapi karena sudah sangat ahli akhirnya gak mikir gitu. Balik lagi ya saya, submit yang pertama ya, yang gak pernah ada self assertion, yang gak pernah ada pertanyaan kepada Tuhan. Ini submit yang pertama. Ini bahaya saya submit kayak begini. Submit mechanically, submit robotik. Seperti kayak saudara tinggal disinkronize pakai kabel gitu ya, seolah-olah gitu. Not that kind of submission. Yang kedua itu ada ratapan, ada pertanyaan, ada Ayub yang mau berperkara dengan Allah, itu level 2. Saudara. Itu kebudayaan orang Israel actually, gitu. Yang mempertanyakan Allah ini bagaimana? Kenapa kita mesti menderita seperti ini? Bukankah yang salah adalah orang tua kita? Kenapa kok saya gigi ngilu? Siapa yang coba makan manisan di sini gitu? Penuh saya budaya Israel itu penuh sekali dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. And yet di sini muncul Ayub yang bukan orang Israel yang masuk kepada level yang ketiga ya. Ironik sih memang ya. Ini seperti agak mempermalukan orang Israel, tapi ya orang Israel harus belajar lah gitu. Ini sudah ada certain reversal motif di sini ya.
belajar submit ya. Tapi ini bukan submit yang satu, ini submit yang 3 actually. Sekali lagi ya, kita rindu di dalam kehidupan kita ya. Kita bukan model submit yang nggak terproses ya, yang nggak teruji ini, yang nggak pernah ada pertanyaan. Yang hamba Tuhan ngomong apapun ya iyalah kayaknya dia benar. Atau hamba Tuhan siapa ngomong kayaknya selalu benar. Kalau dia ngomong selalu benar. Kalau hamba itu kita mesti selalu kritikal gitu ya. Ngawur ya orang kayak begini nih, prejudis gitu. Ini berarti nggak teruji, submissionnya nggak teruji gitu. Kita perlu submission yang teruji ya, melalui level 2 ini. Dan Ayub itu sebetulnya diajak Tuhan ke sana setelah dia berperkara dengan Tuhan, ternyata nggak ada jawaban itu. But at least dia sudah try kan dia sudah try gitu, dia sudah mengatakan isi hatinya, dia sudah berelasi dengan Allah. Tapi pada akhirnya dia mesti capitulate, dia mesti menyerah. Dia mesti acknowledge, dia mesti mengakui bahwa dia kalah di dalam urusan pengadilan ini. Ini mengakhiri, submit ini mengakhiri legal claim-nya Ayub untuk yang namanya keadilan. Sudahlah, nggak usah diterusin lagi. Ya, kalau pakai istilah sederhana, sudah jalan damai saja gitu ya. Nggak cocok saya pakai ilustrasi ini. Jalan damai itu terus kemudian ada uang di bawah meja, kacau lah ini. Ya bukan lah, ini nggak cocok. Tapi maksudnya dalam pengertian bahwa Ayub nggak berniat lagi untuk meneruskan gitu. Sudah saya nggak usah tanya ini lagi gitu. Nggak bakal menang soalnya gitu. Lebih baik submit ya. Atau di sini di dalam bahasa Indonesia terjemahan mencabut perkataanku. Oleh sebab itu aku menyerah ya. Aku mencabut perkataan. Persoalan kedua, itu dengan terjemahan menyesal ya, dengan terjemahan menyesal. Memang ini istilah naham ini ya. Naham memang seringkali diterjemahkan menyesal ya, sorry, even repent ya, bertobat itu pakai kata naham gitu. Dan ini memang adalah terjemahan yang paling umum ya, tradisional terjemahan ini ya. Banyak diterjemahkan seperti itu. Tapi sebetulnya ada terjemahan yang lain ya. Ini di dalam kata ini yaitu terjemahannya itu adalah memberi diri dihibur, be consoled, be comforted. Itu adalah naham, kata yang sama ya. Kita bisa di dalam perjanjian lama bukan nggak ada contoh-contoh seperti ini. Misalnya kita baca di dalam salah satu ayat yang sangat penting yaitu Kejadian 38 ayat 12 saya baca. Setelah beberapa lama matilah anak Syua istri Yehuda. Habis berkabung pergilah Yehuda ke Timna kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hira sahabatnya orang Adulam itu. Habis berkabung pergilah Yehuda ke Timna ya. Mengakhiri perkabungan, memberi diri dihibur, menyatakan bahwa masa perkabungan sudah selesai. Itu juga bisa pakai kata naham. Maksudnya sudah ada ini kairos ya, sudah pernah ada time for grieving ya. Untuk segala sesuatu itu ada waktunya, ada masanya, ada period untuk mourning ya. Tapi sekarang sudah selesai, sudah cukup itu. Let's go back to normal life. Kalau bahasa kita ya, let's move on. Kita mesti move on sekarang gitu. Jangan terus berkabung menyesali kenapa saya lahir di keluarga ini, kenapa saya sakit dan lama, kenapa saya kerjaannya gini terus. Let's move on. Berilah dirimu dihibur. Jangan terus mempersoalkan ini terus. Ya, ini nggak maju-maju ini kayak gini nih. Kenapa orang ngerasani saya? Kenapa saya sering dibully? Kenapa orang selalu salah mengerti saya? Kenapa? Dan mana itu Tuhan ya yang mau menyatakan keadilan? Ayo Tuhan, tolong muncul dong. Kok nggak membela perkara saya? Let's move on. Sudah, itu periode itu sudah cukup itu. Itu tahun lalu, sudah lewat lah. Ini tahun baru. Tahun baru kita move on, kita resume normal life. Apa artinya saya? Yang sakit itu adalah ya ini belum terjawab persoalan saya. Keadilan ini belum dinyatakan loh sebetulnya. Tuhan malah ngomongin yang bukan seperti ini ya, menurut saya. Tapi Ayub kemudian ya dia move on, atau bahasa Indonesia di sini pakai istilah menyesal. Naham yang diterjemahkan secara tradisional menyesal, sebetulnya mungkin lebih tepat terjemahannya. Dan dengan memberi diri dihibur,
Aku duduk dalam debu dan abu. Jadi hidup ini harus bergerak ke depan. Kita mesti membuka lembaran baru. Apa artinya membuka lembaran baru? Unsolved problems itu sudah tahun lalu gitu. Sudah jangan nggak terima masih ada yang unsolved, masih ada yang belum dipecahkan. Nama saya masih rusak, orang masih salah mengerti saya. Kerjaan saya masih belum beres ya. Dan terus kita masih terus di sana terus. Saya masih sakit, saya belum sembuh gitu. Ya nggak move on, masih di tahun lama ya, masih di tahun yang nggak memberi diri dihibur oleh Tuhan. Gak gampang ya saya terima penghiburan ini ya. Mungkin di dalam pikiran kita ini namanya penghiburan di tahun baru itu adalah saya nggak ada kerjaan jadi ada kerjaan, itu namanya penghiburan gitu. Tapi bukan itu yang dikatakan di sini. Ayub ya, kalau namanya penghiburan versinya Ayub adalah Tuhan menghibur saya. Ya kasih tahu dong teman-teman saya itu tadi. Ngawur itu penghibur sialan itu. Saya ini bukan orang bersalah sebetulnya. Gitu. Saya bukan orang berdosa seperti yang mereka pikir. Mereka ini memfitnah. Gitu. Itu mungkin penghiburan untuk Ayub yang dia bayangkan dan Tuhan muncul sebagai vindicator seperti itu. Ternyata tidak. Gak ada, soalnya kalimat itu gak ada. Gitu. Dan Ayub mesti move on. Susah gak sih? Nah ini loh saya, ini liberating ya. Pain of self-knowledge, memang painful betul, tapi ini still liberating. Dan cerita daripada Ayub, ini memang ini bukan yang terakhir saya, kita nggak bisa berhenti di sini sih actually. Message saya masih ada kan ya, di dalam ayat 7 dan seterusnya. I think itu kita juga, harusnya kita boleh bahas di bagian itu. Cuma at least di dalam bagian ini saya, di dalam keadaan yang unsolved, yang nggak terjawab, dan nggak terpecahkan, tetap Ayub belajar ya, untuk memberi dirinya dihibur, kalau terjemahan Indonesia rumit bener ya di sini ya, dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Itu likely terjemahan daripada upon ya, saya bandingkan terjemahan ESV ya di sini. Therefore I despise myself and repent ya. Look, bahasa Inggris pun pakai terjemahan repent ya. Jadi menyesal, repent, in dust and ashes, upon dust and ashes. Clients mengusulkan terjemahan for, ya, aku memberi diriku dihibur for dust and ashes. Dust and ashes itu apa sih? Debu dan abu itu ya lamentasinya Ayub itu. Maksudnya waktu di sini dikatakan saya memberi diri dihibur, saya memberi diriku dihibur. For untuk masa duka citaku yang sudah lewat itu. Sudah bisa ngerti nggak ya? Agak kalimat bahasa Indonesia ini, kalimat bahasa Inggrisnya sih gampang sekali ya. I am consoled for ya, consoled for ini debu dan abu gitu. For-nya itu di dalam pengertian bahwa tadinya dia itu berkabung, dia itu meratap, sekarang dia sudah dihibur. Ini reason ya. Reasonnya itu yang tadinya dia itu berkabung sekarang sudah di overcome gitu. Di overcome dengan Tuhan menghibur dia dan dia menerima penghiburan itu. So apa sih sebenarnya message saya sekali lagi dari bagian ini ya? Di dalam tahun yang baru saya mungkin persoalan kehidupan kita masih lama saya dan nggak ada situasi baru gitu. Saudara yang sakit mungkin masih sakit, nggak tentu juga sih, Pak itu ini nggak mutlak ya gitu. Saudara yang masih bergumul dengan persoalan pekerjaan, mungkin saudara juga masih akan bergumul gitu. Tapi kita mesti memberi diri kita dihibur oleh Tuhan dan bergerak ke depan. Gitu. Ayub sendiri mengalami itu. Gitu. Bagi Ayub pembaruannya bukan ini ya, bukan terus kemudian dia divindicate oleh Tuhan karena nggak ada vindication itu. At least bukan di dalam bagian ini. Tuhan nggak vindicate dia gitu. Ternyata Tuhan yang muncul bukan untuk memvindicate dia, nggak ada, sama sekali nggak ada. Gitu. Dan Ayub harus puas dengan itu. Gitu. In all, kalau mau dibilang nggak puas ya ada nggak puas, tapi dia mesti belajar untuk puas dengan jawaban Tuhan. Marginalisasi isu keadilan yang dia itu care so much, ya. Passionately, dia itu sangat mengharapkan keadilan. Ternyata sama Tuhan dimarginalisasi ya, dipinggirkan itu. Enggak penting-penting banget itu. Apalagi keadilan tentang kehidupanmu. Enggak penting-penting banget. Saudara, ini kalau kita lihat dari perspektif kristologi, bukan cuma Ayub ya.
Kristus sendiri mengalami itu kan ya. Mana ada Bapa yang vindicate the Son waktu dia naik ke atas kayu salib? Gak penting-penting banget ya itu ya. Ini logos loh, sang logos loh, pribadi kedua loh, anak Allah sendiri loh. Tapi sama ya, gak penting-penting banget tuh keadilan gitu. Kalau bagi Kristus saja ya, keadilan bagi dia gak penting-penting banget. Gak penting-penting banget kan, dia diperlakukan tidak adil. Dan betul kan, terseret sampai kepada ketidakadilan, sampai mati akhirnya gitu. Terus untuk saudara dan saya jadi mesti penting gitu. Saudara gak sungkan ya dengan Kristus? Atau saya tanya kalimat lebih tajam ya, saudara mengikut Kristus atau mengikut siapa ya? Kalau kita mengikut Kristus dan Kristus ya, bagi Kristus ya, keadilan ini ya, gak penting-penting banget gitu. Bagi Bapa gak penting-penting banget, bagi Kristus dia juga gak mementingkan itu. Kenapa saya? Karena dia bukan hadir di dalam dunia untuk itu gitu. Dia datang ke dalam dunia bukan untuk mencari keadilan bagi dirinya sendiri. Kalau dia datang untuk itu, ya bukan itu cerita Injil yang kita ada, bukan itu ceritanya. Ceritanya setiap orang yang melawan Kristus gosong aja gitu. Kurang dari 2 detik akan gosong, akan kena sambar kilat atau apa. Jadi berubah total cerita Injilnya. Tapi kan tidak ya. Cerita Injil yang kita percaya bukan itu loh. Cerita Injil yang kita percaya itu adalah marginalisasi issue of justice di dalam kehidupan Yesus Kristus. Saya jangan disalah mengerti, saya ini bahaya sekali kalimat seperti ini. Oh jadi kalau begitu kita nggak usah berjuang untuk keadilan ya. Kalau begitu semakin orang diperlakukan tidak adil, semakin dekat dengan Kristus dong berarti orang itu. Saya nggak mau ngomong kalimat itu loh, saya tidak gitu. Yang saya ngomong adalah kalau itu berkaitan dengan diri kita sendiri, kalau itu berkaitan dengan diri saudara, penyakitmu ya, kebangkrutanmu, keadaanmu dan sebagainya. Kitab Ayub nggak tertarik menyelesaikan itu. Yang kitab Ayub tertarik itu adalah menyatakan kemuliaan Tuhan, the grand design. Ayub ditenggelamkan di dalam supernatural wonders itu, keajaiban-keajaiban yang melampaui. Mau dibilang natural ya natural karena itu dunia ciptaan, tapi supranatural juga, supranatural dalam pengertian apa ya? Karena ini biasanya nggak dilihat gitu. Biasanya nggak dilihat oleh mata manusia. Ciptaannya ada kemuliaan Tuhannya itu loh di situ ya. Itu yang dinyatakan di dalam kitab Ayub. Marginalisasi issue of justice. Di dalam kasusnya Ayub, dia belajar untuk melihat bahwa ya penderitaannya, kebangkrutannya, bahkan kematian anaknya dan bukan cuma 1-2 yang mati. Dan ketidakmengertian istrinya itu saya kutip Kleins ya, amounts to nothing, given the cosmic scope of the grand design. Job's case amounts to nothing. Persoalan saudara dan saya itu amounts to nothing, given the cosmic scope of the grand design. Itulah saudara yang dipandang oleh Ayub. Sekarang mataku sendiri memandang engkau. Bukankah ini visi kerajaan Allah? Visi kerajaan Allah itu apa? Your case amounts to nothing. The pain of self knowledge ya. Kita nggak biasa ya dengan model seperti ini karena di dalam dunia modern, apalagi di dalam lagu-lagu kontemporer ya. You are loved so dearly. Gitu. Mungkin oke lah kalimat teologisnya kita bisa selamatkan demikian rupa sehingga nggak harus salah sih ya. Tapi even if you are alone in this world, Jesus will still die for you on the cross. Gitu. Wow, how touching, how sentimental, betul kan Yesus? Above all, He thinks of you and your salvation. Above all, gitu. Tanpa nggak sadar saya memelihara narsisistik ya saya, narsisistik. Gitu. Saya penting nih, saya signifikan nih, saya valuable nih dan sebagainya. Tapi kalau di dalam kitab Ayub yang kita baca, enggak kok, lu nggak penting-penting banget gitu. Masih banyak gantinya. Kalau mau pakai istilah ini ya. Sakit ya saya, you are just disposable gitu, disposable. Saudara itu disposable, saya juga disposable karena itu boleh diganti sama Pak Jetro. Tapi Pak Jetro juga disposable, semua disposable. Gak ada yang gak disposable, gak ada saya. Lu itu bukan apa-apa, ya sudah begitu saja gitu. Dan ini saya, message ini ya, ini liberating. Liberating kalau saudara menggantikannya dengan the cosmic scope of the grand design.
Saudara jangan menggantikannya dengan nothingness ya. Lu bukan apa-apa, bukan apa. Jadi saya nggak berharga dong, nggak berharga. Iya nggak berharga. Gitu. Bunuh diri gitu. Bukan terus kemudian jadi apa ancur-ancuran self esteem. Bukan ke sana, Ayub bukan ke sana sih. Ayub nggak menggantikan kamu bukan berharga kok gitu sebenarnya. Enggak. Memang nggak berharga gitu. Yang berharga itu apa? The cosmic scope of the grand design. Yang di dalamnya indeed kamu termasuk sih, dan karena itu kamu berharga. Tapi kamu berharga karena ada cosmic scope of the grand design ini. Bukan karena you yourself personally, individually are so very important and significant. Enggak. Marginalisasi itu loh saya, marginalisasi itu penting sekali ya saya, penting itu. Tanpa mengerti ini saya, kita nggak bisa mengerti pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Selama saudara dan saya masih pikir kita ini penting banget gitu ya, atau kita rada penting atau apa, selama itu kayaknya pekerjaan kerajaan Allah sulit ya untuk dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya gitu. Tapi berbahagia, bersyukur kalau kita bisa menjadi seperti Kristus yang keadilannya juga nggak digobres oleh Allah Bapa gitu. Yang dibiarkan mati di atas kayu salib ya, seolah tanda kutip saya juga kayak nggak penting banget gitu ya. Bukan Kristus yang nggak penting, bukan pengorbanan yang nggak penting, tapi isu keadilan untuk Kristus yang diperlakukan seperti itu nggak penting banget. Karena apa saya? Karena ada visi yang lain, karena ada visi yang jauh lebih besar daripada itu. Ini bukan urusan bagaimana Kristus itu divindicate oleh Bapa. Ini nggak lebih penting ya daripada apa saya? Daripada rencana keselamatan. Ini grand design-nya. Menarik banyak orang untuk percaya dan dimenangkan di dalam Kristus oleh Kristus, ini the grand design itu. Lalu Kristus difitnah, ditampar, diludahi dan sebagainya, ditelanjangi, disalibkan ya, dan tindakan yang sangat gak adil ini, itu gak penting banget untuk diberesin gitu. Gak penting banget. Gak ada pembalasan kan? Setelah peristiwa kebangkitan juga gak ada kan? Gak diselesaikan kan isu justice oleh Bapa gitu. Sudah 2000 tahun loh saya. Sudah di 2000 tahun dan Yesus masih saja saya dianggap seperti orang gila lah, dianggap seperti penipu lah, sudah 2000 tahun. Mana? Gak ada suara dari sorga yang mengatakan vindication. Sebetulnya bukan itu gitu. Tapi berbahagia ya saudara dan saya yang mendapat kasih karunia untuk melihat sebetulnya bukan itu gitu. Sebetulnya bukan Yesus memang mati karena dia adalah orang fasik, bukan. Cuma segelintir orang yang bisa melihat itu gitu. Alangkah indahnya kalau di tahun yang baru ini kita juga bisa menjadi seperti Kristus. Sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan, dan meskipun sulit, meskipun mungkin juga menyakitkan, tidak sesuai dengan aspirasi kami, tidak sesuai dengan apa yang kami kejar, yang kami mendambakan. Tapi kami bersyukur karena firman-Mu selalu membebaskan kami dari dosa, tapi juga membebaskan kami dari diri kami sendiri, dari pengejaran signifikansi diri yang keliru, yang tidak berguna. Ajar kepada kami untuk melihat kebesaran Tuhan di dalam keluasan ciptaan-Mu yang isinya bukan hanya kami dan pergumulan kami, tapi pekerjaan Tuhan yang luas, yang limpah. Dan kami yang tidak berarti ini boleh berbagian di dalamnya untuk sementara waktu saja, waktu yang singkat. Ya, ketika kami sendiri akan berakhir kehidupan kami atau digantikan oleh yang lain, kami bersyukur kami sudah pernah menjadi bagian di dalam pekerjaan-Mu yang besar dan yang limpah itu. Kami berdoa supaya di tahun baru Tuhan membuka mata kami. Kami tidak melihat hal-hal yang remeh-temeh, yang kecil, yang tidak berarti. Tapi kami boleh melihat kemuliaan-Mu yang besar itu.
kebesaran pekerjaan Tuhan yang melampaui semuanya. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.